Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وطلباتهم
وأمهاتهم إمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسنن التسمية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود. ثم غسل الكفين ثم السواك بكل خشن إلا لصائم بعد الزوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه مالك والشافعي. ثم المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لمفطر وجمعهما بثلاث غرف. والاستنشاق ومسح كل الرأس والأذنين ظاهرا وباطنا وتخليل شعر كثيف من لحية وعارض وأصابع يدين بالتشبيك والرجلين من أسفل بخنصر يده اليسرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل وقال إذا تودعت فخلل لحيتك. رواه ابن أبي شيبة. قال صلى الله عليه وسلم خللوا بين أصابعكم
لا يخلل الله بينهما بالنار ثم قال ويل للأعقاب من النار رواه الدارقطني والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ والإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسننه dan sunnah wudu at-tasmiyatu, minimal membaca bismillah, minimal baca bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kerjaan pas kita cuci kedua telapak tangan. Jadi sebelumnya pas air keran udah keluar, itu niat dulu di hati dengan kalimat minimal nawaitu sunanal wudu. Itu hukumnya wajib. Kalau ente nggak niat demikian, maka kerjaan-kerjaan sunnah tidak dapat pahala dari Allah. Jadi makanya pas air itu keran udah buka, udah keluar, kemudian tangan kita sebelum kita cuci, niat dulu di hati dengan kalimat niat nawaitu sunanal wudu. Jadi hati kita ngomong sebelum cuci kedua telapak tangan kita dengan kalimat nawaitu sunanal wudu. Sudah niat sambil cuci kedua telapak tangan, minimal baca kalimat bismillah, minimal baca kalimat bismillah. Dalilnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak sah salat bagi orang yang tidak wudu. Orang yang enggak wudu, salatnya dihukumkan tidak sah. Wala wudu'a, dan tidak sempurna wudu seseorang itu, bukan tidak sah, tidak sempurna. Liman lam yadhkur ismallahi alaihi, bagi orang yang tidak menyebutkan Allah, nama Allah, yakni bismillah. Jadi bukan enggak sah wudunya, tapi tidak sempurna karena dia kerjaan sunnah. Tadi sekali lagi itu pas buka keran, air keran sudah keluar, sebelum cuci kedua telapak tangan, hati kita niat dulu dengan kalimat tadi minimal nawaitu sunanal wudu. Pas cuci kedua telapak tangan, baru kita baca bismillah. Itu minimal kita baca bismillah. Itu hukumnya sunnah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Ini hadis riwayat Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud radhiyallahu ta'ala anhuma. Thumma ghaslul kaffaini, kemudian mencuci kedua telapak tangan. Jadi sambil cuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Begini caranya deh. Air keran kita buka, udah keluar, sebelum cuci kedua telapak tangan, hati kita niat dulu, minimal dengan kalimat niat tadi apa? Nawaitu sunanal wudu. Sudah niat cuci kedua telapak tangan, sambil cuci kedua telapak tangan minimal kita baca kalimat bismillah 3 kali. 1, 2, 3 tuh. Minimal sambil cuci kedua telapak tangan kita baca kalimat bismillah. Summas siwaku bikulli khasilin, kemudian bersiwak dengan setiap yang kesat. Illa lisaimin ba'da zawali, kecuali bagi orang yang berpuasa setelah masuk waktu zuhur. Orang yang berpuasa tidak dianjurkan untuk bersiwak. Kalau dia berpuasa fardu atau sunnah setelah zuhur masuk, maka tidak dianjurkan, tidak disunnahkan untuk bersiwak. Jadi kesunnahan bersiwak adalah bagi orang yang sedang tidak berpuasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in. Kalau seandainya aku tidak memberatkan atas umat aku, pastilah aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Makanya hukumnya bukan wajib, tapi hukumnya hanya sebatas sunnah.
Rawahu Malikul wa Syafi'iyyu. Ini hadis riwayat Imam Malik, riwayat Imam Asy-Syafi'i. Jadi sunnah wudu yang pertama membaca bismillah, yang kedua cuci kedua telapak tangan, yang ketiga bersiwak. Tsummal matmadatu, kemudian berkumur-kumur. Wal istinsyaku, kemudian istinsyak, memasukkan air ke dalam lubang hidung kita, disebut istinsyak. Wal mubalaghatu fihi ma li muftirin, kemudian sunnah memaksimalkan berkumur-kumur dan istinsyak bagi orang yang sedang tidak berpuasa. Kalau kita nggak lagi berpuasa, kumur-kumur ini maksimalin seperti biasa tuh ya, maksimalin. Kalau lagi berpuasa tidak disunnahkan untuk memaksimalkan. Kenapa demikian? Kalau sampai ketelan maka puasa dihukumkan bagaimana? Batal tuh. Makanya waktu kita sedang tidak berpuasa, maksimalkan berkumur-kumurnya dengan istinsyak. Nih gitu ya. Tarik itu air wudhu sampai ke bagian paling atas batang hidung kita. Kalau sedang tidak berpuasa, kalau sedang berpuasa asal saja, gitu ya. Tarik, kemudian istinsyak dua. Tariknya disebut sebagai istinsyak, kemudian disebut sebagai istinsyak. Jadi kalau sedang tidak berpuasa, maksimalkan berkumur-kumurnya, juga maksimalkan istinsyaknya. Tadi maksimal istinsyak, tarik air itu sampai kepada bagian pangkal hidung bagian paling atas. Wajab uhuma bi thalathi ghurafin. Sunnah menggabung antara berkumur-kumur dengan istinsyak dengan 3 kali gayung. Nah, pakai tangan nih gini nih, sunnah tuh. Boleh sekali 3 ya. Yang sering kita kerjain kan kumur 3 kali, udah kelar baru apa? Istinsyak, 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 istintar, istinsyak, istintar. Juga disunnahkan digabung. Jadi sambil berkumur juga airnya masukin ke mana? Ke hidung. Ini yang jarang dikerjain. Jadi boleh dengan cara yang pertama tadi yang seperti sudah sering kita kerjakan, kumur-kumur 3 kali selesai baru apa? Istinsyak, istintar, istinsyak, istintar, istinsyak, istintar. Atau disunnahkan kita untuk menggabung. Ambil dengan telapak tangan kita air, ini buat apa ini? Berkumur-kumur sekaligus buat apa? Istinsyak, tuh gituin. Oh, sekalian berkumur-kumur juga, sekalian juga untuk istinsyak. Ini jarang dikerjain. Yang sering dipisah ya. Yang sering kumur-kumur 3 kali, sudah selesai baru apa? Istinsyak, 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 istintar. Jadi diperbolehkan dengan 2 cara ya. Wal istinsyaru, dan disunnahkan untuk istinsyak. Kalau kita istinsyak sunnah menggunakan telapak tangan yang sebelah kanan seperti ini, tarik sampai bagian hidung yang paling atas seperti ini. Kemudian istinsyak sunnah menggunakan tangan sebelah kiri, gituin. Tuh gituin. Jadi gitu, tuh gituin. Jadi istinsyak tarik sampai sini. Kemudian istinsyak sunnah menggunakan tangan yang sebelah kiri. Wa mashu kullir ra'si, dan disunnahkan menyapu semua bagian kepala. Ini kepala menyapu. Artinya menyapu, airnya tidak wajib untuk diapakan? Dialirkan tuh. Nih, 1. Kemudian 2. Kemudian 3. Ini kesunnahan baru 3. Nah, ada lagi kesunnahan setelah yang 3. Apa? Menyapu semua bagian kepala. Ambil lagi air ini. Ibu jari jempol taruh di pelipis. Kemudian telunjuk dengan telunjuk pertemukan. Jalanin dari bagian depan kepala kita sampai bagian belakang kepala kita. Sudah sampai di belakang, balikin lagi sampai ke bagian depan. Itulah yang disebut sebagai mashu kullir ra'si. Jadi taruh seperti ini jempolnya di pelipis, kemudian pertemukan antara telunjuk kanan dengan telunjuk sebelah kiri seperti ini. Jalankan dari bagian depan kepala sampai bagian belakang kepala, kembalikan lagi, balikin lagi dari bagian belakang ke bagian depan. Itulah yang disebut sebagai kesunnahan mashu kullir ra'si.
Wal udhunaini zahiran wa batinan, dan sunnah menyapu kedua telinga luar dalam. Ada 9 kesunnahan pada telinga, itu ada 9 kesunnahan. Yang sering kita kerjain baru berapa? Baru 3 doang. Sebenarnya ada 9 kesunnahan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. 3 yang pertama yang sudah sering kita kerjakan. Telunjuk taruh bagian dalam, jempol taruh bagian luar. Jalankan secara bersamaan. Begini ya. Tuh, 1, ambil lagi. 2, ambil lagi. 3. Ini 3 yang pertama yang sudah sering kita kerjakan. 3 yang kedua, ambil lagi, telunjuk tangan kita letakkan pada lubang telinga kita. Tuh gituin. 1, ambil lagi. 2, ambil lagi. 3. Udah berapa itu? Udah 6. 3 yang terakhir adalah ambil ini letakkan pada telinga kita seperti ini. Tuh 1, ambil lagi. 2, ambil lagi. 3. Udah berapa dong? Ada 9. Jadi sekali lagi sunnah pada menyapu telinga itu ada 9 kesunnahan. 3 yang pertama sudah sering kita kerjakan. Begini itu ya. 1 ya, 2, 3. 3 yang kedua, telunjuk kita masukkan kemana ini? Lubang telinga kita. 1, ambil lagi air. 2, ambil lagi air. 3 yang terakhir ambil letakkan pada daun telinga kita seperti ini. 1, kemudian 2, kemudian 3. Itulah yang disebut sebagai al-udhunaini zahiran wa batinan, menyapu kedua telinga luar dan dalamnya. Jangan lupa untuk amalin itu. Setiap sunnah yang kita tahu, setiap ajaran Rasulullah SAW sunnah kita tahu, kerjakan dengan segera. Karena berpikir orang yang mengamalkannya mendapatkan pahala 70 orang yang mati syahid atau 100 orang yang mati syahid. Kemudian wa takhlilu sya'rin kathifin min lihyatin wa 'aridin, menyela-nyela rambut yang tebal dari jenggot dan bewok. Ukurannya bagaimana? Bila kita berbicara pada itu orang jarak 1,5 meter, maka tidak akan kelihatan kulit daripada jenggot dan kulit daripada bewoknya. Itulah yang disebut sebagai tebal. Nah, sunnahnya adalah di sela-sela dari bagian bawahnya. Tuh. Jadi orang yang jenggotnya tebal, orang yang bewoknya tebal, tadi ukuran tebal, tidak nampak, tidak kelihatan kulit daripada jenggotnya dan kulit daripada bewoknya. Jaraknya berapa? 1,5 meter. Bila kita berbicara itu orang tidak kelihatan, tidak nampak, maka itulah yang disebut dengan jenggot yang tebal atau bewok yang tebal. Sunnahnya di sela-sela dari bagian bawahnya seperti itu, seperti itu. Wa asabi'il yadaini bitashbiki, dan sunnah menyela-nyela jari-jari tangan dengan cara tashbik. Tangan biasa ya, 1, 2, 3. 1, bukan 1 kanan 1 kiri. Saya ngajarin begitu. Ulama pada ajar begitu. Di TV kan seperti itu. Diajarinnya kanan 1, kiri 1. Jadi TV bukan jadi acuan ente. Setiap TV itu yang sampai di TV itu bukan jadi acuan. Kadang-kadang baca kitabnya salah. Jadi kanan dulu, habisin berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Selesai, pindah ke bagian mana? Tangan kiri. 1, 2, 3. Setelah 3 kali sudah kanan dan kiri, disunnahkan untuk menyela-nyela jari tangan dengan cara tasbih. Tasbih seperti ini. Nih, tuh gituin tuh. Tuh gituin tuh. Ulang lagi. 1 kanan, 2 kanan, 3 kanan. Selesai, pindah kemana ini? Kiri. 1 kiri, 2 kiri, 3 kiri. Ini belum kelar. Sunnahnya menyela-nyela jari tangan dengan cara tangan di tasbih seperti ini tuh, gituin tuh. Tuh, gituin. Wal rijlaini min asfala bi khinsiri yadihil yusra, dan disunnahkan menyela-nyela jari kedua kaki dari bagian bawah dengan kelingking tangan yang sebelah kiri.
Contohin deh. Nih sunnah nih. Udah kelar 3 kali kaki nih. Menggunakan kelingking tangan sebelah mana? Sebelah kiri. Digituin tuh. Nih gituin. Nih. 1 tuh urutan nih. Dari kelingking, ini sengaja begini nih. Dari kelingking tangan kelingking kaki yang sebelah mana nih? Kanan. Ulang lagi. Menggunakan tadi apa ini? Kelingking tangan sebelah kiri itu. Kemudian dimulai dari jari kaki sebelah mana? Kanan. Yang bawah gituin tuh. Tuh gituin. Kelingking tuh. Tuh gituin. Tuh. Pindah dari kaki yang sebelah kanan pindah ke kaki sebelah kiri. Sama masih menggunakan apa ini? Kelingking tangan yang sebelah kiri gituin tuh. Tuh gitu ya. Kalau nggak bisa kencengkang gitu. Kalau nggak bisa kencengkang akhirnya pegangan tembok. Jangan lepas jengkang akhirnya. Padahal sunnahnya kalau wudu kita duduk sunnahnya tuh. Kalau di Mekah Madinah tuh tempat duduk apa? Duduk. Memang sunnahnya duduk tuh, semua duduk. Kalau di Indonesia jarang. Tapi pasti ada, tapi jarang. Jadi cara kaki tadi begitu ya, menggunakan tadi kelingking tangan sebelah kiri itu, gitu ya urutan tuh, gitu pindah ke kaki yang sebelah kiri. Dari kanan kaki yang kanan pindah ke kaki sebelah kiri. Dalilnya mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril." Datang malaikat Jibril kepada Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka beliau mengatakan, "Idza tawadda'ta fakhallil lihyataka." Apabila kau berwudu, maka selah-selahkan jenggot engkau. Ini perintah dari Allah melalui malaikat Jibril. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Ini hadis riwayat Al-Imam Ibnu Abi Syaibah radhiyallahu taala anhu. Dalil yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khallilu baina asabi'ikum." Selah-selahlah di antara jari-jarimu. Tadi tangan dengan cara apa tadi itu? Tasbih gituin. 3 kali sudah kanan, 3 kali kiri, tasbih gitu-gituin tuh. Kaki 3 kali kaki yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, kemudian selah-selah tadi menggunakan kelingking tangan sebelah kiri itu gituin tuh gituin tuh. Pindah ke kaki sebelah kiri sampai habis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khallilu baina asabi'ikum." Selah-selahlah di antara jari-jari kalian. La yukhallidullahu bainahuma bin-nar. Allah tidak akan menyela-nyela di antara keduanya dengan api neraka. Enggak bakalan kemasukan api apa? Api neraka orang yang menyela-nyela jari tangan dan kaki dengan cara itu. Seperti tangannya 3 kali tangan kanan, 3 kali kiri, kemudian dengan cara tadi tasbih. Jadi kaki pun sama dengan dua-duanya. Thumma qala wailun lil aqabi minan nar, rawahu ad-Daraqutni. Kemudian bersabda, celaka bagi orang yang tidak perhatikan tumitnya. Celaka dari apa? Dari api neraka. Jadi artinya kaki kita wajib apa? Perhatikan pada waktu membasuhnya. Rawahu ad-Daraqutni, hadis riwayat Al-Daraqutni. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه عند الحق والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa tarji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa tarji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa tarji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.